Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkuliahan pemrograman lanjut minggu ini, kita akan melihat 3 lagi contoh algoritma searching. Setelah 2 algoritma sudah kita lihat minggu lalu, yakni sequential atau linear search, kemudian juga ada binary search, itu adalah 2 algoritma paling basic ya, paling dasar dari searching. Nah, minggu ini kita akan lihat tambahan lagi 3 algoritma yang merupakan variasi atau pengembangan sebetulnya dari sequential maupun juga binary search. Kita akan lihat 3 algoritma, yakni interpolation search, kemudian jump atau block search, dan juga exponential search. Oke, untuk yang pertama, nomor urut 3 ya, setelah minggu lalu 1 dan 2, adalah interpolation search. Ini merupakan algoritma hasil modifikasi dari binary search, juga hanya berlaku jika array yang akan dicari elemennya itu sudah dalam keadaan terurut. Nah, bedanya apa dengan binary search? Kalau binary search itu selalu mulai pencarian dari bagian tengah. Masih ingat ya? Kita selalu mencari mid titik tengah dari algoritma tersebut, dari array tersebut. Kemudian secara bertahap kita memperkecil area pencarian berdasarkan nilai tengah tadi. Kalau lebih kecil dari nilai tengah berarti kita perkecil ke sebelah kiri. Kalau lebih besar dari nilai tengah kita perkecil ke sebelah kanan. Dan begitu seterusnya. Secara iteratif mengurangi ukuran ruang pencarian. Nah, untuk yang interpolation search, jadi dia dapat memulai pencarian di posisi yang beda, tidak harus selalu dari tengah. Ini yang membedakan dia dengan binary search. Walaupun proses pencariannya setelah itu mirip dengan binary search ya, mempersempit area pencarian, membagi batas bawah dan batas atas seperti itu, tetapi start awalnya itu bisa tidak harus dari tengah, gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan bisa mencari dari suatu posisi ya, pos, begitu, yang dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, ini ada penurunannya ya di slide berikutnya setelah ini. Jadi nanti kita akan bisa start dari posisi pos ini tadi ya dengan memasukkan parameter low, batas bawah, kemudian key ya yang kita cari, elemen yang dicari, ARR ini adalah array di mana elemen yang dicari berada, ARR pada indeks ke low artinya ya pada posisi nilai array pada posisi low tadi. Kemudian high low ini sama ya, nilai indeksnya, high yang indeks atas, low indeks bawah. Jadi ini indeks awal pencarian dan juga indeks akhir pencarian. Nah, sebetulnya mekanisme pencarian elemen pada interpolation search itu mirip seperti pencarian nama pada buku telepon. Kalau binary search itu kita selalu start dari tengah ya, asumsinya kalau kita buka buku telepon itu buka dari tengah itu maka modelnya sama dengan binary search. Tetapi kalau interpolation search itu kita bisa tidak harus dari tengah karena misalkan kita tahu misalkan nama yang ingin kita cari adalah berawalan huruf P. Maka tidak perlu harus selalu mulai dari tengah kan. P itu kita tahu ada di bagian agak belakang, mungkin 3/4 di bagian buku telepon tadi. Jadi tidak harus belah di tengah, belah aja di 3/4 bagian buku. Ya kita bisa start dari situ. Jadi kemungkinannya kita harus mempersempit area pencarian itu kan akan lebih sedikit ya ketimbang kita selalu mulai dari tengah. Apapun huruf yang kita cari di buku telepon tadi selalu start dari tengah. Padahal kan tidak harus seperti itu. Nah, itu adalah konsep yang dibawa ke interpolation search. Jika kita dapat memperkirakan di mana posisi yang dicari itu ada. Nah, di sini ada asumsi-asumsi yang memang harus ditetapkan dulu ya untuk dapat menggunakan interpolation search. Asumsinya adalah elemen
pada array itu sifatnya adalah terdistribusi secara uniform, atau artinya semua memiliki peluang yang sama untuk ditemukan. Adakah bentuk array yang elemennya tidak terdistribusi secara uniform? Ada juga. Misalkan ketika sebuah array terdiri dari 10 tempat begitu, tetapi angka yang tersimpan di dalam array tersebut adalah 7 angka yang sama. Kemudian 3 angka yang lain baru berbeda. Nah, itu berarti kan tidak uniform ya kesempatannya. Maka 7 angka yang sama tadi chance-nya atau kesempatannya untuk ditemukan jelas akan lebih tinggi daripada 3 elemen yang nilainya beda tadi. Nah, itu yang dimaksud tidak uniform. Tetapi pada interpolation search diasumsikan semua adalah uniform ya. Elemen pada array terdistribusi secara linear, maka bisa kita buat persamaan garisnya ya, persamaan garis biasa, Y sama dengan MX plus C. Kalau kita cari gambarnya seperti ini, ya ini persamaan garis pertama, ini kemudian persamaan garis kedua. Di mana di sini kita bisa petakan bahwa Y itu adalah elemen pada array, ya yang tersimpan di dalam array, sedangkan X-nya di sini adalah indeksnya, gitu ya. Bisa kita setarakan seperti itu. Maka dengan cara yang sama kita memasukkan ke dalam persamaan garis tadi, ini kan kita berusaha memprediksi posisi si Y itu tadi ada di mana kan gitu. Nah, kita untuk bisa memprediksi ini kita bisa gunakan persamaan garis linear ya. Jadi kita bisa berharap bahwa elemen itu akan ada di sepanjang garis yang sudah kita buat tadi ini dengan persamaan seperti ini. Nah, persamaan garisnya seperti apa? Nah, kita hitung di sini tinggal masukkan saja nilai low, high, dan key-nya. Maka di sini Y kita ganti dengan tadi kan elemen pada array. Nah, di sini untuk posisi high, maka array pada posisi ke high ya. Angkanya berapa? Kemudian M kali X. High-nya ini adalah indeksnya plus C ya, konstantanya. Kemudian untuk yang low juga sama, array pada posisi ke low itu sama dengan M gradiennya kali low, indeks low-nya ditambah C. Kemudian ini untuk yang high low, sedangkan untuk yang elemen yang mau kita cari yaitu key, ya kan? Itu adalah M kali posisinya. Kita kan ingin mendapatkan posisinya tadi. Ditambah C. Nah, dengan mengkombinasikan ketiga persamaan linear ini, bisa kita anggapkan C menjadi tidak relevan ya. Bisa kita persamakan saja. Dari sini kita bisa buat array high sama dikurangi M kali high itu sama dengan array low dikurangi M kali nilai low. Ya, terus kemudian gabungkan atau pindahkan ke sisi yang sama gitu ya. Array low kita pindahkan supaya dalam satu sisi dengan array high. Kemudian yang sama-sama M kita kelompokkan, maka ini menjadi M kali high min low. Sehingga kita bisa dapat persamaan gradiennya atau nilai untuk gradiennya M adalah ini tadi. Array high dikurangi array low dibagi high min low. Misalkan ini adalah persamaan 4. Kemudian dari sini kita juga bisa menggabungkan antara persamaan 2 dan 3 untuk bisa mendapatkan nilai pos. Jadi dari sini kita mendapatkan pos sama dengan low ditambah ya tinggal di manipulasi saja ini persamaan linearnya key min array low dibagi M. Misalkan ini adalah persamaan 5. Dari sini sekarang kita tinggal memasukkan M-nya berapa. Ini tadi kita sudah dapat dari persamaan 5. Substitusikan M dari persamaan 4 ke persamaan 5 sehingga kita akan mendapatkan rumus akhir untuk pos seperti yang ada di sini tadi. Ya, silakan diturunkan sendiri. Ini sudah 3/4 jalan ini ya, tinggal Anda mensubstitusikan tadi 4 ke 5 akan didapat persamaan untuk pos yang tadi. Nah, setelah kita sudah dapat nilai posnya, maka tinggal kita masukkan ke algoritmanya. Jadi algoritma untuk interpolation search, kita mulai dari loop menghitung nilai pos
dengan menggunakan position formula tadi. Kemudian jika cocok, if it's a match, maka kembalikan indeks dari item tersebut, item yang dicari, dan keluar. Ya, selesai berarti ya, satu kali pencarian selesai. Kemudian kalau ternyata tidak, maka jika key-nya kurang dari array pada posisi ke pos, jadi kalau dia kurang berarti kita akan mempersempit ke area kiri. Calculate the position on the left subarray. Else, ya calculate di sebelah kanan. Karena dia lebih besar dari array pada posisi ke pos, maka dia akan mencari di sisi kanan. Ulangi lagi langkah yang sama sampai ditemukan kecocokan, ya, ketemu di step 2 tadi, kembali ke step 2, atau ya ukuran subarray-nya sudah habis, low dan high ini kan indeks yang saling akan selalu mengecil pada setiap iterasinya. Nah, kalau sudah habis, tidak ada lagi range yang bisa kita periksa dan ternyata juga masih belum ketemu, ya sudah, ini pun juga akan menghasilkan algoritma yang keluar ya. Artinya tidak berhasil proses pencariannya. Nah, ini contoh sebuah program untuk menerapkan interpolation search dengan konsep rekursi di sini. Jadi ini kita buatkan dulu fungsinya ya, interpolation search dengan parameter array, kemudian low, high, dan elemen yang dicari. Dari situ kita tadi tetapkan ya variabel-variabelnya. Ini mengepaskan untuk posisi dari range-nya. Jika low kurang dari high dan X lebih besar dari range low dan X lebih kecil dari range high, artinya X itu selalu ada dalam batasan low dan high. Nah, baru dari situ kita hitung untuk pencarian nilai posnya. Kita menebak nilai posnya tadi, low ditambah dan seterusnya tadi ya, menggunakan rumus yang ada tadi. Kemudian kalau ditemukan jika array pada posisi ke pos sama dengan X, ya berarti ini yang kita cari, ya sudah return posisinya. Kalau ternyata lebih besar, maka kita lakukan interpolation search lagi, tapi pada subarray sebelah kanan. Kalau lebih kecil, lanjutkan pencarian ke subarray sebelah kiri. Gitu. Nah, jika semua ini akan menghasilkan atau mengembalikan posisi jika memang array-nya atau elemen yang dicari ada. Tapi jika tidak ada, maka terakhir dia akan mereturn min 1. Nah, ini pemanggilan di program utamanya. Misalkan kita punya sebuah array biasa saja ya, seperti ini. Terdiri dari sejumlah data. Kemudian kita bisa hitung ukurannya ada berapa, ya, size of array dibagi dengan size of array pada posisi ke 0. Ini untuk menghitung ada berapa data yang tersimpan di dalam array. Kemudian kita akan mencari misalkan key 18. Nah, dari situ kita masukkan atau kita lemparkan ke fungsi interpolation search tadi. Ya, dengan memberikan parameter array-nya. Kemudian start awal dari indeks ke 0, berakhir pada indeks ke n-1 untuk mencari key. Nanti nilai kembalian dari fungsi interpolation search ini adalah berupa indeks dari elemen yang dicari. Kalau nanti indeksnya itu tidak sama dengan min 1, artinya pencarian sukses, ya tinggal kita munculkan saja di layar elemen ditemukan pada indeks sekian. Ini contohnya untuk 18, dia ditemukan pada indeks ke-4. Else, kalau ternyata nilainya sama dengan min 1, artinya berarti elemen tersebut tidak ditemukan.